Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatan dan kerejekian kepada kita semua, sehingga pada kali ini, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan belajar keilmuan di cabang Pusat Training Terapis Indonesia. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan bapak-bapak, nama saya Dede Yuliansyah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir untuk memberikan keilmuan yang telah diamanahkan guru besar kita kepada saya untuk memberikan materi keilmuan telapak petir pada hari ini. Nah, baik Bapak, sebelum lanjut pengaktifan saya jelaskan dulu kajian-kajian dari keilmuan ini. Nah, keilmuan telapak petir ini hanya sebuah nama ya Pak, hanya sebuah nama yang telah diberikan atau dibuat guru besar kita Bapak Krishna Riansyah, yaitu untuk membangkitkan energi listrik dan energi matahari murni yang ada di tubuh Bapak-bapak sendiri. Jadi murni ya Pak, nggak ada bantuan jin ataupun bantuan khodam. Nah, apakah iya Pak, di tubuh kita ini adanya energi listrik? Nah, ini pasti jadi pertanyaan, apakah kita mempunyai gardu atau PLN di dalam tubuh kita? Nah, ini saya akan jawab ya Pak. Jadi, di diri kita ini adanya energi listrik Pak. Adanya energi listrik disebutnya dengan biolistrik Pak. Jadi, dunia ini menyebutnya dengan biolistrik. Kita bisa bergerak ini dikarenakan adanya energi listrik, Pak. Adanya energi listrik. Ketika tubuh ini melemah, berarti energi ataupun energi listrik yang ada di diri kita pun sedang melemah. Nah, cara membangkitkan energi listrik yang ada di dalam tubuh kita itu ada dua, Pak. Cara membangkitkannya ada dua, dari dalam dan dari luar. Nah, dari dalam itu dimasukkan ke tubuh seperti makanan, minuman, gitu Pak, yang kita konsumsi. Nah, kan bahan baku energi listrik itu adalah air, seperti air, nuklir, batu bara, tenaga surya, sinar matahari ya Pak. Nah, dari air itu ada energi listriknya, ada tenaganya juga Pak. Nah, untuk dari makanan seperti umbi-umbian ini menghasilkan energi listrik juga karena ada vitaminnya gitu. Nah, vitamin itu bisa menghasilkan tenaga buat diri kita. Nah, tenaga itu disebut energi listrik energi listrik dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu cara dari luar. Kalau cara dari dalam, cara membangkitkan energi listrik dari dalam itu bisa dengan pernapasan, bisa dengan meditasi, dan lain sebagainya ya Pak. Nah, ataupun memakai amalan-amalan khusus. Nah, namun di Pusat Training Terapis Indonesia ini sedikit berbeda Pak. Telah dikemas oleh guru besar kita, dibuatnya dengan menggunakan audio. Jadi nanti pengaktifannya menggunakan audio. Nah, nanti ada arah-arahannya. Bapak tinggal mengikuti arahannya. Nah, itu langsung aktif.
Nah, kita lanjut ya Pak ke sekarang ke hukum energi, pusat energi dulu. Nah, kita harus paham dulu lebih detail dulu, pusat harus tahu dulu pusatnya di mana, ada cabangnya di mana. Jadi kita harus tahu pusat energi itu ada pusat, ada cabang. Jadi harus tahu dulu. Saya contohkan seperti listrik Jawa Bali. Nah, listrik Jawa Bali pusatnya itu di daerah Banten, adanya di Banten di Suralaya. Gitu. Pusatnya di sana, cabang-cabangnya ada di Jakarta, ada di Bekasi dan Bali. Nah, genset-genset, gardu-gardu yang ada di pusat itu menyuplai ke Bekasi, ke Jakarta, nah itu sampai ke Bali. Itu. Nah, pusatnya di Banten, jika di Banten mati nih, gimana Pak? Pertanyaannya, jika di Banten mati, apakah mati cabang-cabangnya? Mati semua, mati Pak, mati tapi bertahap. Gitu. Banten dulu, baru Jakarta. Nah, Jakarta pasokannya habis, karena dari pusat nggak ada yang masuk, akhirnya mati Jakarta. Nah, lama-lama akhirnya ke semuanya, Pak. Sama. Tapi, oh ya Pak, tapi kalau cabang-cabangnya yang mati, misalkan Bekasi mati, Jakarta mati nggak Pak? Nah, enggak Pak, karena ada masih yang menyuplai energi. Nah, sama di tubuh kita, di diri kita tuh ada yang namanya pusat energi dan cabang-cabang energi. Nah, kalau di tubuh kita pusatnya di mana, Pak? Tulang ekor, Pak. Jadi di tulang ekor itu Allah telah menciptakan pusat energi di diri kita itu adanya di tulang ekor. Nah, apa Pak buktinya kalau pusat energi ini di tulang ekor? Nah, ketika tulang ekor patah, nah ini akan terjadi lumpuh Pak, bisa lumpuh. Jatuh duduk itu lumpuh. Nah, ini yang lumpuh kan kaki dulu nih, dari bawah dulu, kaki dulu nih, nggak bisa bergerak nih. Lama-lama ke atas, nah gitu. Lama-lama ke atas, apalagi kalau dia nggak mau makan, nggak mau minum, ini energi listrik itu akan habis. Lama-lama pasokan energi listrik di dalam tubuh dia akan habis. Tapi kalau dia masih makan, ini akan lebih panjang lagi. Gitu. Rata-rata yang udah putus asa, nggak bisa jalan, akhirnya kan dia energi listriknya habis dan selesai atau meninggal. Tuh, Pak. Jadi kalau jatuh duduk tuh pusat energinya, karena kan tulang ekor itu nggak bisa di fan ataupun di yang lain. Kalau yang cabangnya putus ataupun patah, ini masih bisa dipasang fan dan masih ada pasokan energi listrik dari tulang sulbi. Jadi yang lainnya masih bergerak. Tapi kalau pusatnya putus atau patah, ini nggak bisa, Pak. Total. Paham, Pak? Nah, itulah pusat energi, bukti pusat energi yang ada di tubuh. Oke, sekarang kita bahas lanjut ke hukum energi. Nah, ini harus lebih paham lagi, Pak, karena kalau sudah paham, ketika kita menangani orang lain, ini kalau sudah paham, nggak bakalan ada namanya ketularan atau ketempelan, gitu Pak. Jadi nanti kalau sudah paham ini, nggak bakalan ada istilahnya, kok capek badan, kok lemas badan ini setelah terapi. Ini harus paham dulu Pak, hukum energi. Gitu. Nah, energi di alam semesta ini ada dua Pak, energi negatif dan energi positif. Ada dua gitu. Nah, tapi cuman orang Indonesia ini banyak Pak. Seperti sihir, santet, namanya banyak. Sihir, santet, teluh, guna-guna, warung sepi, dijailin orang. Nah, itu
Kalau bahasa globalnya disebut lagi negatif, Pak. Jadi negatif. Nah, hukum energi positif dan energi negatif ini seperti kabel listrik, Pak. Aliran negatif dan aliran positif. Ini kalau disatukan, ini akan terjadi konslet. Tidak selaras. Makanya energi negatif akan selaras dengan energi negatif. Energi positif akan selaras dengan energi positif. Nah, jadi Bapak harus paham dulu nih. Jadi pasien yang kita tangani nanti ini harus diingat, Pak, sedang negatif. Sakit kan negatif. Nah, gitu. Jadi sedang negatif. Bapak usahakan positifkan dulu nih pikiran, badannya gitu. Jadi agar tidak terkena tempelan atau dampak dari ketika atau sudah menangani pasien. Misalkan ada pasien kena sihir, kena santet. Nah, Bapak dengar omongan dari orang, orang itu kena santet, Pak. Orang yang sudah ngobatin aja meninggal. Nah, ini ketika Bapak ada rasa takut, nah itu. Ini rasa takut itu kan negatif, Pak. Apalagi terpengaruh. Negatif dengan negatif akan selaras. Nah, dari itu, Bapak positifkan nih pikirannya. Ketika positif, aman, Pak. Gitu. Gak bakalan terjadi apa-apa. Akan terjadi dampak apa-apa. Harus paham dulu ini. Negatif dan positif. Nah, gitu. Contoh negatif dari fisik, Pak, seperti lelah, kurang tidur, sedang sakit, ngantuk, itu jangan nerapi dulu, Pak. Positifkan dulu, Pak, pikiran kita, perasaan kita. Sama kita lagi pusing, lagi banyak masalah, banyak pikiran, jangan terapi dulu, Pak. Positifkan dulu. Nah, di keilmuan ini nantinya ada cara pembersihan untuk agar mempositifkan diri kita dengan booster energi. Itu, Pak. Jadi intinya ketika menangani pasien agar Bapak tidak terdampak dari energi negatif pasien itu harus mempositifkan diri kita, tubuh kita, diri Bapak dan tubuh Bapak. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Untuk pusat hukum energi. Nah, untuk hukum energi, nah, nantinya di saat pengaktifan ini Bapak diusahakan nanti badan tegak lurus, Pak. Duduk tegak lurus. Nantinya akan dibangkitkan energi dari tulang sulbi ke ubun-ubun, nah gitu, Pak, nantinya. Nah, itu hukum energi Bapak sudah paham. Sekarang ke sifat energi. Energi itu ibarat magnet. Keinginan itu, besi itu ibarat keinginan. Gitu. Semakin besar energi positif yang ada di diri kita, semakin cepat terjadinya keinginan-keinginan yang positif di diri kita. Nah, misalkan, Pak, ada pasien ini keinginan berobatnya, keinginan sembuhnya ke dokter, tapi dipaksakan ke terapis. Ini untuk kesembuhannya itu yang nggak sembuh, Pak. Gitu. Jadi seperti itu keinginan tuh. Jadi harusnya, jangan kebanyakan orang nggak paham ya, Pak. Nggak paham. Padahal dia pengen diterapi, berobatnya ke dokter yang nggak sembuh. Itu sebenarnya keinginan yang kuat, keinginan positif yang kuat. Energi itu kan keinginan dari energi ya, Pak. Dari energinya kan dari luar biasa. Dari energi. Maaf, Master, ini agak lupa nih. Maaf, Master. Saya lanjut ke
penyebab kegagalan aja ya Pak. Nanti diralat. Penyebab kegagalan. Nah, penyebab kegagalan pengaktifan. Nah, ini saat pengaktifan ini ada beberapa ya. Itu belum paham, kurang fokus, dan menganalisa rasa, getaran, gerakan yang terjadi. Jadi Bapak-Bapak nanti jangan menganalisa rasa, getaran yang terjadi. Cukup fokus satu titik. Nanti diarahkan Pak. Cukup fokus satu titik. Fokusnya itu arahkan bola mata ke atas ubun-ubun, kunci Pak. Nah, pandang ke depan atau ini lurus satu titik. Tuh. Jadi jangan menganalisa rasa getaran. Saya contohkan motor aja. Ketika Bapak membawa motor, nah ini kan pandangannya ke depan lurus. Ketika Bapak menganalisa, kok ban berputar, kok knalpot panas, mesin bergetar, ini akan terjadi, menganalisa otomatis Bapak terjatuh atau berhenti nih melihat. Sama ketika pembangkitan energi di dalam tubuh Bapak, Bapak menganalisa nih, nggak fokus satu titik, kok ini getaran, kok ini badan bergetar, ini rasa panas, ini akan membuat kefokusan terganggu Pak. Jadi fokus aja Pak gitu. Udah apa yang terjadi, getaran, gerakan, rasa itu jangan dianalisa, itu hanya indikator dari proses energi negatif yang sedang berjalan di tubuh. Energi positif atau energi yang sedang berjalan di tubuh Bapak. Gitu, Pak. Nah, paham nggak Pak? Jadi nanti apapun rasa Bapak, getaran, gerakan, jangan dianalisa ya Pak. Yang terjadi di tubuh Bapak itu adalah indikator energi sedang berjalan. Nanti ada tugas satu fokusnya saat pengaktifan. Oke, sekarang manfaat dari keilmuan telapak petir sangat banyak Pak. Salah satunya untuk membuat tubuh menjadi sehat, kuat, dan bertenaga, dan sesuai doa-doa, tinggal doanya saja Pak dirubah nanti. Bapak bisa baca di buku manfaatnya, nanti sangat banyak Pak, jadi hafalin manfaatnya. Nah, sekarang kita pengaktifan Pak. Oke, Master, mohon maaf jika ada kekurangan, insya Allah diperbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.